Biasa. Itulah hebatnya. Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dimudahkan segala urusannya. Allahumma sahil umurana, beri kami kemudahan ya Allah. Allahumma anzilir rahmata, turunkan rahmat. Wassalamata, keselamatan. Wal barakata, keberkahan. Allahumma barik lana fi rizqina, berikan berkah pada rezeki kami ya Allah. Allahumma jma' bainana wa baina nabiyina, kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, keji dan munkar ya Allah. Saya sangka sudah habis, rupanya masih banyak lagi. Enggak apa-apa, no problemo. Cara menumbuhkan semangat ibadah dalam rumah tangga gimana Pak Ustadz? Habis ngaji, nanti malam cepat tidur, jam 9, jam 10 tidur. Nggak bisa Pak Ustadz tidur jam 10, biasa tidur jam 2, habis isya makan antimu. Nah nanti antimu itu kan obat tidur, ngantuk. Jangan bodrek. Lalu kemudian nanti malam jam 3 setel jam. Nah, ibu punya HP, bapak punya HP, setel jam. Jam ting 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 jam 3. Enggak juga bangun, HP bapak setel pakai lagu. Mati. Lagu Pasha Ungu. Mati, atau lagu Ustadz Dery Sulaiman. Oh, kayak mati orang miskin, mati. Mati. Nah, setelah bapak terbangun, bapak ambil air. Lalu bapak ambil air, bapak percikkan ke wajah ibu. Bangun! Nah itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru kemarin, wake up my honey, wake up my darling, maka dibentangnya lah sajadah. Mana kiblatnya nih? Sana kiblat. Bentang sajadah. Warulah bentang sajadah. Apa judulnya malam ini Kanda? Di bawah mihrab cinta. Usolli sunnatat tahajjud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Sudah punya makmum di belakang. Yang ketawa yang belum punya makmum pula tuh. Allahu Akbar. Sampai salam nggak bunyi. Selesai sholat, mas, ya. Sholat tahajud kan ada suaranya, ya. Mas kok nggak ada? Adinda, ini imam silent. Maka bangunlah rumah tangga dengan sholat berjamaah, tapi bukan sholat wajib. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar tetap di masjid. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Cara menghadapi pasangan yang terlalu keras Pak Ustadz, jadikan dirimu hamba sahayanya, maka dia akan menjadi budak di bawah tapak kaki. Lembutkan, ya Allah, sentuhlah dia tepat di hatinya, maka dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jangan lupa malam solat sunat hajat, usolli sunnatal hajat raka'atain lillahi ta'ala. Hajatnya untuk melembutkan hatinya, berdoa kepada Allah, ya Allah, lembutkan hati Fir'aun ini ya Allah. Bagaimana cara mendidik anak-anak kita agar bisa menjadi seperti Ustadz? Jangan seperti saya, nanti dia kurus. Mendidik anak seperti Buya Hamka. Buya Hamka doktornya 3. Doktor dari Universitas Al-Azhar, doktor dari Universitas Sutomo Beragama, doktor dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Nulis novelnya mantap, Tenggelamnya Kapal Panderwi. Nulis tafsirnya mantap, Tafsir Al-Azhar. Ceramahnya mantap, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Mudah-mudahan anak-anak kita seperti Buya Hamka. Amin. Anak saya baru berumur 9 bulan. Mantap. Doakan agar menjadi hafizah Pak Ustaz. Semoga anak-anak kita semua menjadi para penghafal Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya pernah dengar bahwa hadis yang tertulis sekarang ada kitab-kitab hadis tak sampai 100.000 hadis, tapi dikatakan bahwa Habib Umar menghafal 300.000 hadis. Jadi bagaimana cara beliau mendapatkan semua hadis itu Pak Ustaz?
Dijawab oleh Munadir Ahsan Kailani dari India. Munadir Ahsan Kailani tentang ucapan Imam As-Suyuti, hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafal 200.000 hadis. Bukan matannya tapi sanatnya, karena satu hadis sanatnya bisa sampai 70 sampai 100. Jadi kalau ada orang hafal sanat matan satu tapi sanatnya banyak, sanat itu apa? Silsilah periwayatan. Umar silsilah periwayatan. Bukhari dapat dari Abdullah bin Maslamah, Abdullah bin Maslamah dapat dari Malik bin Anas, Malik bin Anas dapat dari Abu Zinad, Abu Zinad dapat dari Al-A'raj, Al-A'raj dapat dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dapat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum menahan-nahan uang kas masjid padahal jamaah sedekah untuk umat? Masjid Jogokarian Yogyakarta setiap hari Jumat pengumuman saldo 0. Setiap hari Jumat pengumuman saldo 0. Kenapa? Semua duit dari masjid langsung dipakai, karena itu duit umat untuk umat. Bangunkan ke MDA, Allahu Akbar. Belikan ke karpet, buat jamaah nyaman. Itu bukan duit kita. Kalau ada yang mau ngatur buat administrasi, boleh. Simpan-simpan, jaga-jaga, mana tahu nanti ada keperluan. Oke, tapi dibanggakan. Masjid kita hari ini alhamdulillah 200 juta. Untuk apa banyak-banyak? Hukum imam yang tidak fasih. Kalau ada imam tidak fasih, gimana Pak Ustadz? Kok bisa dia maju jadi imam? Kenapa tidak ada fit and proper test? 9 masjid ini kumpul bersama, angkat fit and proper test. Ketua timnya qori kita. Tes suara imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira lulus nggak nih ya? Jangan sampai maju ke depan ijazah Nasrullah. Bagaimana cara menasihati ayah saya yang jarang sholat? Adik-adik yang sudah ngaji, jangan pulang ke rumah manggil ayahnya. Ayah, mama, duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan. Bagaimanapun kau adalah anak kecil di depan orang tuamu, maka fotokopikan buku Ustadz Somad, bisa di-download di Play Store. 99 tanya jawab sholat. Buka pertanyaan yang ke-77. Apakah hukum bagi orang yang tidak sholat? Kafir. Campakkan jenazahnya ke kolam. Buka di YouTube. Cara nyarinya www.youtube.com. Tulis di situ Somad sholat, enter, nanti dapat. Ustaz, apa hukum orang tak sholat? Orang tak sholat, kafir. Jangan dimakamkan kaum muslimin. Campakkan. Nanti dia tengok. Iya juga ya. Doa. Doa silahul mu'min. Jangan lupa kau doakan bapakmu. Jangan lupa kau doakan ayahmu. Apakah hukum perempuan haid masuk masjid untuk tujuan ngajar Al-Quran ta'lim di emperan masjid? Kalau ada ustadz lain yang membolehkan, mungkin dia pakai mazhab yang membolehkan. Tapi saya Abdul Somad pakai kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Perempuan tidak masuk masjid, maka di emperan masjid boleh. Ngajar ngaji boleh, tapi putus-putus. Innallaha la yastahi ayat riba. Itu cara ngajar kalau dalam keadaan haid. Di Plumpang kami sedang merintis lembaga tahsin. Masya Allah, taklim Quran dari umur 4 tahun sampai 50. Mohon doakan Ustaz rumah kami. Mudah-mudahan rumah Quran ini mendapat pertolongan Allah dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dekat rumahnya ada masjid surau langgar musola, jangan cuma tempat sholat saja, buat tiru seperti yang dilakukan di Pelumpang. Ini pengajian, ramai pengajian, gak ada gunanya kalau tidak ada perubahan. Yang belum pandai ngaji, besok harus berubah. Allahu Akbar. Pak Ustadz, saya akhwat. Kelihatan dari tulisannya. Jika saya ingin menawarkan diri kepada seorang ikhwan yang saya suka, apakah boleh? Khadijah menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sedang kasih tausiah, tiba-tiba tegak seorang perempuan berdiri. Apa kata dia? I give myself for you. Aku berikan diriku untukmu. Nabi diam saja, no comment. Karena Nabi terlalu lama diam, akhirnya tegak seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau kau nggak mau, untuk aku aja lah. Kata Nabi, ente serius mau sama dia? Iya. Iltamis walau khataman min hadidin. Cari cincin besi. Cari cincin besi, biar ku nikahkan. Dia pulang ke rumah, cincin besi nggak ada.
Cari lagi, dapat kain. Ada kain ya Rasulullah. Berapa kainnya? 1. Untuk mahar. Iya. Nanti kalau istrimu pakai kain, kau pakai apa? Nah, akhirnya suasana sepi, dia diam. Karena dia malu, dia pun pulang. Nabi panggil, come here. Ta'al, mari. Dia pun datang. Hal ma'aka minal Quran? Kau ada hafal Quran? Ada ya Rasulullah. Tidak, dinikahkan Nabi. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Kunikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Kebetulan dia qori, orangnya baik, amanah. Jangan kau tawarkan dirimu kepada orang yang tak amanah, nanti dibocorkannya di FB, kau malu. Yang menawarkan bukan dirimu, tapi walimu, bapakmu. Panggilnya anak itu, sini, ya. Kamu baru pulang dari Mesir ya? Iya. Hafal Quran sekian juz ya? Iya. Aku ingin menikahkan. Ataupun bahasanya tidak kasar begitu. Rasanya janganlah kita hanya sekedar antara guru dan murid saja. Aku ingin supaya kau bagian dari keluargaku. Wah. Apa jawab anak muda itu? Mohon maaf Pak, ini antrian yang ke-18. Bagaimana cara kita berdakwah terhadap kids zaman now? Apa kids zaman now? Anak-anak muda. Anak-anak muda. Saya insya Allah akan berdakwah nanti kids zaman now di bulan Desember. Tepatnya tidak di sini, di Riau. Yang ngundang saya geng motor. Anak-anak geng motor, namanya geng motor syariah. Ustadz Somad, ya, kami mau undang Ustadz ceramah. Jadwalku penuh sampai Desember 2018. Tolonglah Pak Ustadz. Tidak bisa. Kami ini anak-anak muda yang hari-hari keluyuran sekarang mau. Kalian anak muda? Ya, I'm coming. Pokoknya kalau anak muda yang ngundang saya datang. Jam berapa Pak Ustadz? Jam 3 malam. Jam 3 malam kumpul kalian di masjid. Kita akan sholat tahajud 8 rakaat dan witir 3 rakaat. Setelah itu kita akan muhasabah zikir dan doa. Nanti kita akan muhasabah. Ya Allah, kami anak-anak muda yang selama ini nyalip, yang selama ini nggak ngurus STNK, BPKB, pajak, yang selama ini nggak mau pakai helm, kalaupun pakai nggak pernah pakai klik, yang selama ini nipu Pak polisi. Selama ini taubat kami. Nanti kita akan sampai subuh, sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, kita akan touring. Wah, Ustaz Somad nanti pakai jaket. Motornya udah ada Pak Ustaz? Belum. Nanti pokoknya minjam, tak punya siapa lah. Nanti setelah itu kita touring dari masjid ke lokasi tanah lapang, lalu kemudian makan sarapan bersama anak yatim dan santunan. Begitu caranya. Anak-anak muda tidak bisa diajak pengajian. Anak muda sekalian, judul kita adalah tentang sakaratul maut. Bisa. Pak Ustadz, apa hukumnya bagi pelapor, perebut laki orang? Pelakor, perebut laki orang, yang membuat hancurnya rumah tangga orang lain, mau diam-diam oleh laki-laki yang sudah punya istri. Bagaimana perasaanmu kalau engkau yang mengalami seperti itu? La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu seperti sayang pada dirimu sendiri. Kalau pipimu dicubit sakit, begitu juga pipi orang. Kalau suamimu dilarikan orang sakit, mengapa kau larikan suami orang? Tapi suaminya salah juga, kenapa dia mau dilarikan orang? Bagaimana hukum gadai barang seperti motor atau HP dipakai sendiri, apakah termasuk riba? Ustadz, pinjam saya duit Ustadz 2 juta. Barang jaminan mana? Ini cincinku berjaminannya. Nanti bayarnya tetap 2 juta. Boleh. Tapi kalau ada bunga, riba. Tak boleh. Kalau tak ada bunga, boleh. Ya, tunggu, belum dibaca. Bagaimana cara menghadapi teman yang suka berdebat terkait maulid dan bid'ah? Tulis di YouTube Somad Maulid, enter, share ke dia nomor. Aku nggak perlu ngomong, ini kau tonton aja nih, sekali aja, nggak usah habis waktu itu. Pokoknya buat terus maulid, 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 maulid. Kalau dia capek, kita lanjut. Kalau kita capek, dia lanjut. 9 masjid nanti akan maulid, janji. Maulid sana, maulid sana, maulid sana, maulid sana. Pemerintah Saudi Arabia tahun ini membuat maulid. Allahu Akbar. Waktu yang dibolehkan sholat duha dari jam berapa sampai jam berapa? Sekarang subuh, sekarang maghrib Jakarta jam berapa? 6?
6 kurang 10. Maka sholat duha sudah bisa besok jam 6 subuh. Jam 6 sudah bisa. Karena waktunya hampir sama dengan maghrib. Jam 6 besok sudah bisa. Habis waktunya 10 menit menjelang zuhur. Sekarang zuhur jam berapa? Setengah 12. Maka jam 11.20 habis. Dari jam 6 besok sampai jam 11.20. Itu waktu duha. Panjang waktu duha. Tapi afdolnya jam 10. Jam 9, jam 10 afdol. Jangan gara-gara ngajar afdol nggak duha sama sekali. Usolli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Yang nggak pakai usolli, nggak pakai usolli lillahi ta'ala. Saya menikah dengan pilihan orang tua, tapi hati saya tidak cocok. Dan calon saya ini pilihan almarhum ibu saya. Mohon bantuannya Pak Ustadz. Apa yang harus saya lakukan? Kalau belum nikah, istikharah. Kalau sudah nikah, jaga-jaga aja lah. Witing trisno jalaran suko kulino. Lama-lama bersama, insya Allah akan kau cinta juga. Insya Allah lama-lama. Awalnya nggak suka. Awalnya aku tengok dia jelek Pak Ustadz. Lama-lama agak cantik Pak Ustadz. Lama-lama tak ada yang lebih cantik daripada dia Pak Ustadz. Pak Ustadz yang ganteng, fitnah. Apa hukum kalau kita membiarkan teman kita berselingkuh sampai berzina? Man ra'a minkum mungkaran. Siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Rubah dengan tangan. Friend, sini. Jangan kau berzina. Kalau kau berzina, awas nih. Janganlah pakai kekerasan, bro. Ngomong, kau jangan berzina. Kau berzina, dilempar batu sampai mati hukumannya. Dicambuk 100 kali. Nah, jangan sampai diam saja. Orang yang diam melihat kebatilan, setan akhras, setan bisu. Apa hukum pemimpin dalam perusahaan menzolimi karyawan, membuat peraturan bertentangan dengan hukum ketenaga kerjaan? Wa may yaghlul, siapa yang curang, siapa yang zalim, maka dia akan membawa kezalimannya nanti di akhirat. Ibu punya tukang cuci, upahnya enggak ibu bayar. Bapak punya tukang masak, bapak punya driver, punya karyawan, punya pekerja, bayar gajinya. Kalau tidak, di akhirat kau akan memikul kecurangan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jangan zalimi orang. Berdosa kepada Allah bisa salat sunat taubat, tapi dosa sama manusia jangan. Jangan sekali-sekali. Makanya saya setiap selesai ceramah selalu saya minta maaf. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Kalau ada silap salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi, baru contoh. Masih ada sedikit lagi. Apakah dengan melakukan hukuman sesuai syariat Islam, dosa orang yang bersangkutan akan diampuni di dunia? Orang yang mencuri dipotong tangannya. Ya, hukum hudud menghapuskan dosa. Makanya ada seorang perempuan, ya Rasulullah, aku sudah berzina, tolong lempar aku pakai batu sampai mati. Lahirkan dulu anakmu. Setelah anaknya lahir, dia datang lagi, ya Rasulullah, anakku sudah lahir, susukan anakmu. Setelah 2 tahun menyusukan anak, dia datang lagi, ya Rasulullah, anakku sudah aku susukan. Lempar batu dia sampai mati. Maka bersih dia menghadap Allah sebersih-bersihnya. Bagaimana menjaga iman yang selalu naik turun? Datang ke masjid 5 waktu. Yazid bertambah, Yanqus berkurang. Kapan iman bertambah? Berkumpul. Sekarang ini iman sedang full, betul? Iman sedang full, maka terus bersama. Ada maulid sana, datang. Maulid sana, datang. Maulid sana, datang. Kalau ada maulid 4D, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit, diampunkan Allah SWT. Enggak nyindir ya. Bagaimana memilih ustadz yang benar, mencari ridha Allah? Zaman sekarang membingungkan, saling hujat menghujat. Carilah ustadz yang mengajak kebersamaan dalam Al-Quran dan Sunnah, menghormati perbedaan mazhab. Kunut subuh, yang mau kunut subuh mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali enggak pakai kunut subuh. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, FPI, itu semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu cuman kelompok pengajian, bukan agama baru, ormas. Bagaimana memilih ustadz yang benar? Pak Ustadz, 5 minutes left. Oke, bahasa Inggris. Mohon ditutup dengan doa Pak Ustadz. Ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, itu biasanya banyak kemiripan. Cari saja di YouTube, tulis di YouTube Somad LC. Harus ada LC-nya. Saya sudah coba tulis Somad aja, keluar sinetron Bang Somad. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena lidah Abdul Somad, tapi karena ada kiai
ada orang alim, ada habib, ada alim ulama, ada ibu-ibu yang tak pernah makan haram, hatinya tulus mendidik anak-anak menjadi soleh dan solehah. Ada bapak-bapak yang ikhlas mencari makanan halal, tak pernah memberikan anaknya makanan haram. Maka doa ini dikabulkan Allah. Ala hadhihi niyya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit angkat penyakitnya sembuhkan ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang akan menikah berikan jodoh yang soleh dan solihah ya Allah. Wala raghiban illa anjabatah. Yang ingin punya anak berikan anak yang soleh dan solihah ya Allah. Wala mumtahinan illa najahtah. Yang sedang ujian mencari kerja, maka berikan dia rezeki yang halal ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayang ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin wa fi Rahiqiya wa min masyariqil ardi ila magharibiha. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Allahumma rifa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma ja'alna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Allahumma rzuqna ziyarat baitikal atiq. Berikan kami rezeki halal supaya kami bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang kaya raya, soleh-solehah bisa berkunjung ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukan kami dalam surgamu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah, bersama para sahabat, ulama, tabi'in ya Allah. Allahumma qim lana bi husnil khatimah wa la taqim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intiha'i ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Yang terakhir keluar dari mulut kami nanti adalah la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna